1255554 Kota Pematang Siantar. Saya Azuliha Dwi Ariska. Saya Korea Kilarahayu. Saya Alfiadia Starubis. Kami dari kelompok Harmoni Quran, nomor peserta A32. Pergi jalan-jalan ke rumah Pak Mamat. Jangan lupa membeli tomat kalau ingin selamat dunia akhirat. Jawab salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah lah yang telah memberi kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Dari nikmat sehat, nikmat iman, sampai nikmat sederhana yang kita anggap remeh. Coba bayangkan, udara yang kita hirup sedetik itu gratis. Kalau saja Allah tarik biaya 1000 sekali tarik nafas, mungkin kita semua sudah menjadi orang miskin sebelum sempat kaya. Allah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa fondasi, awan berjalan tanpa kaki, dan matahari tergantung tanpa tali. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya meminta kepada kita untuk bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, anaknya Abdullah, kekasihnya Allah, intan berlian di kota Mekah, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Beliau adalah manusia yang paling mulia, suri teladan bagi seluruh umat, pembawa risalah kebenaran, dan sosok penuh kasih sayang terutama kepada anak-anak yatim. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, hati kita menjadi lembut, hidup kita penuh berkah, dan kelak kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan syahril Quran dengan tema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyayang anak yatim. Pergi ke pasar membeli es krim, pulanglah singgah di rumah Pak Mamat. Barang siapa yang menyayangi anak yatim, Kelak di surga
Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat ini pesan agar kita tidak bersikap kasar, tidak menzalimi, dan tidak melantarkan anak yatim, tetapi menyayangi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang indah tentang Rasulullah SAW dan seorang anak yatim. Pada suatu Idul Fitri, Rasulullah SAW menuju tempat salat. Beliau melihat anak-anak kecil bergembira bersama orang tuanya. Namun di tepi tampak seorang anak kecil berpakaian lusuh duduk sendirian sambil menangis. Dengan penuh kasih Rasulullah SAW menghampirinya. Wahai anak kecil, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak ikut bermain bersama teman-temanmu? Anak itu menjawab dengan lirih tanpa tahu siapa yang bertanya. Ayahku gugur dalam peperangan bersama Rasulullah. Ibuku menikah lagi. Harta warisanku habis. Dan bapak tiriku mengusirku dari rumah. Kini aku tak punya rumah, tak punya pakaian, tak punya makanan di hari raya ini. Aku melihat anak-anak lain berbahagia bersama orang tuanya, sedangkan aku sendirian. Air mata Rasulullah SAW menetes. Beliau begitu iba melihat keadaan anak yatim itu. Kemudian beliau berkata lembut, "Wahai anakku, maukah engkau jika menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dan Fatimah menjadi saudari perempuanmu?" Anak itu terkejut. Ia sadar yang berdiri di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Dengan gembiranya ia menjawab, "Bagaimana aku tidak mau, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW pun membawanya pulang, memberi pakaian yang indah, makanan lezat, dan minyak wangi. Anak itu pun bermain dengan gembira bersama anak-anak lain. Melihatnya, teman-temannya bertanya, "Bukankah engkau yang kemarin menangis? Mengapa sekarang engkau bahagia?" Anak yatim itu menjawab, "Dulu aku lapar, sekarang aku kenyang. Dulu aku yatim, kini Rasulullah adalah ayahku. Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah saudari perempuanku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Hadirin sekalian, dari kisah itu kita belajar bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, tetapi ayah bagi anak yatim. Beliau menanamkan rasa tanggung jawab yang sosial, khususnya kepada anak-anak yatim, agar mereka tidak merasa sendirian. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-2. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah berlaku keras terhadap anak yatim. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10, Allah berfirman, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna
dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat ini adalah ancaman keras. Menzalimi anak yatim adalah dosa besar yang menyeret pelakunya ke dalam neraka. Dalam Quran surah Al-Insan ayat 9, Allah memuji orang yang beriman yang menyantuni anak yatim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Hadirin, bukan hanya Al-Quran yang menegaskan pentingnya menyayangi anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini." Hadis riwayat Ibnu Majah, sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini memberi kabar gembira kepada kita. Penyantun anak yatim akan sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Hadirin yang berbahagia, menyayangi anak yatim bukan sekedar memberi uang atau harta, tapi juga memberi perhatian, kasih sayang, dan pendidikan. Jangan biarkan anak yatim merasa kehilangan segalanya. Kita bisa menjadi sahabat, pelindung, bahkan keluarga bagi mereka. Bila kita menjaga hak-hak anak yatim, Allah akan menjaga hak-hak kita. bila kita membahagiakan anak yatim, Allah akan membahagiakan keluarga kita. sebaliknya, bila kita melantarkan anak yatim, maka kita termasuk orang yang merustakan agama sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Ma'un. Wahai hadirin yang dimuliakan, jika engkau mengusap kepala dengan kasih, Maka rahmat Allah turun begitu bersih. jika engkau tebarkan senyum yang tulus, Maka Allah balas surga yang mulus. hadirin rahimakumullah, inilah persembahan sederhana, semoga bernilai di sisi Allah yang Maha Mulia. Jika ada salah tolong dimaafkan, kebenaran hanya dari Allah Tuhan sekalian alam. Anak kecil dikejar-kejar, kalau dapat tolong jinakan. Kami kecil masih belajar. Kalau salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.